saya Diki Darmawan dari kelas Manajemen dan Bisnis C, NIM 68 2018 227 dari Fakultas Teknologi Informasi, program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian apa itu motivasi kerja dan penerapannya dalam dunia kerja khususnya. Kebetulan sebelum saya memasuki dunia perkuliahan, saya sempat bekerja. Jadi saya akan mengambil contoh dari apa yang telah saya alami. Sebelumnya, motivasi kerja bagi saya adalah bila diibaratkan sebuah pohon, motivasi kerja sendiri adalah sebuah akar, di mana akar tersebut merupakan pokok atau landasan berpikir dari karyawan tersebut untuk melakukan job desk-nya dalam suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan tersebut dapat maksimal sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa tentunya atau sesuai yang diharapkan. Sedangkan itu motivasi kerja bagi saya itu ada 5. Yang pertama, tentu saja karyawan mengharapkan mendapatkan gaji pokok atau gaji yang sesuai dengan yang diharapkan dari karyawan tersebut. Nah, bagaimana cara karyawan tersebut dapat mendapatkan gaji yang sesuai? Yaitu dengan apa yang bisa dilakukan oleh karyawan tersebut. Apakah karyawan tersebut mampu melaksanakan tugasnya? Apakah karyawan tersebut mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang baik pula. Nah, itu tergantung oleh karyawan itu sendiri, sehingga gaji atau penghasilan dari karyawan yang dihasilkan itu dapat sesuai yang diharapkan atau sesuai harapan dari pekerja, seperti itu. Yang kedua, ada jenjang karir. Nah, ini paling penting banget, soalnya jenjang karir, ketika karyawan mencapai karir tertentu atau mencapai pencapaian tertentu, otomatis karyawan tersebut akan naik level. Pada intinya, ketika karyawan naik level, di level tersebut atau level berikutnya, karyawan akan mendapat gaji atau upah ataupun jabatan yang lebih tinggi dari level sebelumnya. Nah, menurut saya ini paling penting, karena jika orang atau karyawan mengharapkan gaji lebih atau gaji yang sesuai dengan harapannya, karyawan harus bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga karir dari karyawan tersebut dapat naik dan dipromosikan. Nah, ini akan mengacu pada gaji karyawan tersebut. Dan berikutnya adalah motivasi bekerja dalam menganggap pekerjaan itu adalah sebuah karya. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan pekerja-pekerja seni. Pekerja seni biasanya mengaitkan pekerjaannya dengan sebuah karya-karya, sehingga atau bisa disebut juga dengan hobi. Nah, ini juga penting karena setiap pekerjaan, kita dalam bekerja pasti mempunyai salah satu titik, yaitu titik jenuh. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita dapat menganggap pekerjaan kita sebagai hobi atau metode kita untuk berkarya, seperti itu. Berikutnya, ini sebenarnya tidak perlu dicontoh karena setiap perusahaan ketika HRD atau bagian tertentu menanyai waktu kita interview, apa motivasi Anda saat mau memasuki perusahaan ini? Jangan pernah sekali-kali menjawab dengan mencari pengalaman. Meskipun sebenarnya Anda benar-benar mencari pengalaman, karena seorang pemilih atau personalia itu akan menilai Anda sebagai orang yang suka coba-coba dan tidak serius dalam menanggapi pekerjaan Anda. Nah, meskipun begitu, mencari pengalaman juga termasuk motivasi kerja, di mana biasanya pelaku-pelakunya adalah fresh grade atau orang-orang yang baru lulus sekolah maupun baru lulus dari perguruan tinggi, sehingga orang tersebut memasuki dunia kerja hanya untuk mencari pengalaman demi memasuki perusahaan yang lebih beliau inginkan. Yang kelima, ini adalah motivasi kerja yang paling menyentuh hati atau paling mulia sebenarnya. Ada motivasi kerja beribadah. Menurut saya ini orang-orang yang benar religius terhadap pekerjaan sebagai metode beribadah.
karena orang tersebut tidak menghiraukan apa itu jenjang karir, apa itu profit, apa itu intinya dia tidak mempermasalahkan masalah duniawi. Yang beliau laksanakan adalah berdasarkan biasanya ilmu agama. Bisa saya contohkan semisal ini tanpa mengurangi rasa hormat, semisal marbot atau pegawai yang biasa mengurus masjid, itu pasti motivasi bekerjanya adalah beribadah. Nah, dengan beribadah itu sendiri beliau mempunyai kesibukan disambi dengan beribadah. Dan yang terakhir, karyawan atau pekerja pasti memiliki motivasi tersendiri-sendiri. Tidak perlu diperdebatkan apa itu motivasi yang benar atau motivasi yang salah, karena setiap motivasi pasti akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar bagi seorang karyawan tersebut, sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar, dan berujung pada tempat kerjanya yang akan mendapatkan timbal balik dari karyawan tersebut. Nah, saya mempunyai contoh yaitu tentang implementasi motivasi kerja dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contohnya dari diri saya dulu. Implementasi atau penerapan metode motivasi kerja dalam lingkungan kerja yang saya alami pada saat saya bekerja di salah satu perusahaan adalah ketika saya berprofesi sebagai operator baru atau biasa disebut dengan junior operator di perusahaan tersebut. Saya diberikan tanggung jawab untuk memegang atau mengoperasikan mesin CNC atau bisa dikenal dengan mesin bubut. Mesin bubut ini seperti halnya mesin bubut yang lain, mesin CNC, dan saya melihat di sekitar lingkungan kerja saya, ketika saya sudah bekerja kurang lebih 2 bulan, saya merasa bosan dengan mesin saya. Cuman seperti ini, cara kerjanya pun hanya begini, bagian saya cuma begini. Saya melihat di samping ruangan atau samping unit saya itu mesin sangat bagus. Cara kerjanya benar-benar bagi saya saat melihat itu menakjubkan. Saya melihat cara kerja dari mesin tersebut. Saya ingin mengoperasikan mesin tersebut di beda bagian dari saya. Dan ketika saya coba bertanya-tanya dengan senior-senior yang sudah lebih dulu kerja di perusahaan tersebut, senior-senior tersebut berkata demikian kepada saya, kalau kamu mau jadi operator mesin tersebut, ya kamu harus naik dulu level kamu dari junior operator ke middle operator. Dan itu menjadi motivasi bagi saya, khususnya dalam jenjang karir. Saya mengupayakan gimana caranya saya bisa menaikkan jenjang karir saya dari junior operator ke middle operator, supaya saya diberikan tanggung jawab untuk mengoperasikan mesin yang saya kagumi tersebut. Itu terlepas dari angan-angan saya bahwa gaji dan sebagainya. Jadi yang saya fokuskan hanya gimana caranya saya bisa pegang mesin tersebut. Dan ketika saya tanya kepada senior, kamu harus naik ke middle operator. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Gimana cara bisa naik ke middle operator nih? Saya bekerja melebihi dari memaksimalkan lebih dari pekerjaan saya yang biasanya. Ketika saya diberikan pekerjaan biasanya job desk A, saya mengerjakannya kalau biasanya hanya formalitas atau asal jadi di pabrik itu, saya mengupayakan untuk tidak ada repair. Untuk tidak ada repair ini maksudnya untuk tidak ada istilahnya perbaikan ulang atau
pengkajian ulang pada hal yang telah saya buat, dan saya upayakan presensi saya atau absensi saya dalam beberapa bulan saya menginginkan jenjang karir saya naik. Saya upayakan untuk semaksimal mungkin saya tidak bolos. Adapun bolos mungkin karena sakit atau keperluan mendadak, itu pun kalau saya hitung sampai saya benar-benar berhasil diangkat, itu kalkulasinya minim, hampir tidak pernah bolos. Dan singkat cerita, ketika saya menerapkan etos kerja yang baik dengan lingkungan kerja yang baik dan melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya berhasil menjadi ke jenjang yang saya inginkan, yaitu middle operator, dan saya mulai bekerja di atau mengoperasikan mesin yang saya kagumi sebelumnya. Nah, dari situ saya menarik kesimpulan untuk menjelaskan di mata kuliah manajemen dan bisnis ini, khususnya di motivasi kerja. Saya menjadikan suatu jenjang karir sebagai motivasi saya bekerja. Terlepas dari saya ingin mengoperasikan mesin tersebut, tapi saya mementingkan atau menjadikan jenjang karir sebagai akar atau sebagai pokok pemikiran bagaimana saya harus bisa, dan bagaimana saya harus melakukan pekerjaan saya sehingga saya dapat mencapai pencapaian tersebut. Mungkin itu cerita singkatnya. Terima kasih. Pada hakikatnya itu tadi, motivasi adalah akar dari tindakan yang merujuk pada tanggung jawab suatu pekerja, sehingga pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan tersebut dapat maksimal dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Motivasi itu penting, dan saya harap kawan-kawan mendapat apa yang seharusnya didapat dari materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.